Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan kenikmatan yang terbesar adalah nikmat berupa iman dan Islam. Semoga kita semuanya bisa istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang wudu. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang dalil-dalil disyariatkannya wudu secara umum. Kemudian setelah itu kita menjelaskan tentang keutamaan wudu. Maka sekarang kita akan masuk tentang pembahasan wudu secara perinciannya. Hadis yang menjelaskan tentang rincian tata cara wudu ini diantaranya adalah riwayat dari Umran bin Abban, yaitu pelayan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi thalatha marrat thumma madmada wastanthar thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat thumma ghasala al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu minta diambilkan air untuk berwudu. Kemudian ia pun berwudu. Maka ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Telapak tangannya 3 kali. Ini di antara sunnah wudu. Lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, dihirup ya sekarang. Kemudian disemburkan. Dan menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu juga, sampai siku 3 kali sama. Kemudian mengusap kepalanya. Perhatikan, ketika mengusap kepala ini tidak ada iringan 3 kali, tidak ada. Cuma mengusap kepala. Beda dengan tadi mengusap membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tapi ketika mengusap kepala itu tidak ada 3 kali, tidak ada. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali. Jadi membasuh kaki batasnya mana? Mata kaki. Boten dengkul sekali. Cukup sampai mata kaki. Kemudian membasuh kaki kirinya seperti itu juga, sampai mata kaki 3 kali. Lalu ia berkata, setelah Utsman bin Affan tadi berwudu seperti itu, maka kemudian Utsman berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Seperti wuduku ini yang dipraktekkan Utsman bin Affan tadi. Kemudian setelah berwudu tadi, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini yang dipraktekkan Utsman tadi sekalian, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat yang tidak terlintas dalam hatinya
Maksudnya apa? Maksudnya dengan khusyuk, ya, menghadirkan hatinya. Maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ad-Darqutni dan yang lainnya. Ini diantara bagian akhir ini sudah kita jelaskan kemarin, diantara keutamaan wudu bisa mengampuni dosa. Saya bisa diampuni. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat wudunya seperti wudunya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Nabi bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah wudu, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka pentingnya kita belajar bagaimana cara wudu yang benar sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai keutamaan wudu. Kemudian yang pertama yaitu niat. Awal pertama sekali wajib kita niat ya sekalian. Ini hukumnya wajib. Niat berwudu berarti kesungguhan dan kesengajaan hati untuk mengerjakan wudu karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sengaja bermaksud melakukan sesuatu, menyengajakan hati untuk melakukan sesuatu. Maka inilah niat. Kita bermaksud melakukan sesuatu, maka kita sudah berniat. Itulah niat kita. Kita ingin berwudu, hati kita itu bermaksud ingin berwudu, maka itulah niat. Berarti kita niat mau berwudu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, menurut ijma kesepakatan para imam kaum muslimin, tempat niat itu di hati. Jadi yang beritahukan sekalian, niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan, bukan di lisan. Dalam seluruh masalah ibadah, baik thaharah, bersuci, termasuk wudu tadi, kemudian sholat juga seperti itu, zakat, puasa, haji, memerdekakan hamba saya, berjihad dan lain-lain. Jadi niat itu tempatnya di hati. Mengenai wajibnya niat ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dulu sudah pernah kita jelaskan ketika membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama, hadis yang sangat penting sekali. Beliau SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Jadi segala amal kita harus ada niatnya, tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi semua amal tergantung niatnya. Maka wajib kita ketika wudu, sholat dan lain-lain, wajib kita niat. Tapi niatnya di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Kenapa? Karena tidak ada riwayat hadis sahih yang menjelaskan kepada kita, yang mengisahkan kepada kita bahwasanya dulu Nabi dan para sahabat ketika berwudu mengucapkan niat. Termasuk tadi praktek dari wudunya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kesaksian dari siapa? Dari Umran bin Abdan, pelayan Utsman bin Affan. Beliau menceritakan wudunya Utsman. Nah, ketika Utsman berwudu, tidak disebutkan dia di sini. Kalau menurut syariat, petunjuk paling baik petunjuknya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu jangan sampai merasa kita lebih baik
amalan Nabi Muhammad. Biasakan kita mengatakan amalan Nabi itu kurang. Kalau tak tambahkan lebih mantap Pak Ustaz. Ya, lebih mantap menurut siapa? Kita beragama itu tidak boleh berdasarkan apa? Hawa nafsu. Menurut saya itu kan baik, ya menurut jenengan Pak. Kalau menurut saya tidak baik karena tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Ini masalah apa? Ibadah, dikasih ibadah. Nanti jangan dibantah. Loh Nabi dulu apa? Haji tidak pernah pakai pesawat Pak. Itu beda, nggak dibahas ini Pak. Beda pembahasan. Ya, ini masalah apa? Ibadah. Itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersabda apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah apa? Yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Ini Nabi sendiri mengatakan di sini. Maka pastikan ibadah kita itu apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian setelah itu, setelah niat, kemudian tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Membaca Bismillah. Ini juga hukumnya wajib juga sekalian. Nah kadang kita itu terbalik. Niatnya kita lafadzkan, malah betul maca Bismillah. Kan serba terbalik ini sekalian. Yang tidak ada tuntunannya diamalkan, yang ada tuntunannya ini Nabi baca Bismillah malah tidak diamalkan. Kan serba bolak-balik zaman seperti itu sekalian. Yang tidak ada tuntunannya malah diamalkan, semangat sekali mengamalkan. Yang jelas-jelas ada tuntunannya, malah tidak diamalkan. Ini pentingnya kita belajar sekali. Nabi SAW bersabda di antara dalilnya, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak ada wudu, tidak sah bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi tidak ada wudu bagi orang yang wudu tidak menyebut nama Allah, tidak membaca Bismillah. Kemudian dalam salah satu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan bahwa membaca Bismillah pada saat berwudu, kemudian mandi janabah, mandi junub itu kan diawali dengan wudu, itu ada wudunya itu. Itu baca Bismillah. Baca Bismillah. Kemudian tayamum juga seperti itu. Tayamum kan pengganti wudu, baca Bismillah. Ini semua hukumnya wajib. Berdasarkan apa? Hadis ini tadi. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar, kemudian Hasan al-Basri dan Ishaq bin Rahawai. Kemudian Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau mengatakan dalil mereka adalah hadis di atas, hadis tadi itu. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Beliau mengatakan sesungguhnya kami berpendapat wajibnya membaca Bismillah. Seandainya ia meninggalkannya karena lupa, maka bersucinya tetap sah. Jadi kalau karena lupa, bos sekalian, lupa tidak baca Bismillah, maka tetap sah wudunya. Tapi kalau sengaja tidak baca Bismillah, wudunya tidak sah. Karena Bismillah, baca Bismillah hukumnya wajib. Tapi kalau lupa, tetap sah. Kalau sengaja, tidak sah wudunya. Pendapat ini dianggap lebih kuat. Kemudian juga Syekhul Islam beliau berpendapat wajibnya membaca Bismillah jika hadis di atas sahih. Ternyata hadis di atas sahih, maka hukumnya wajib. Begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, beliau juga mengatakan hukum tasmiyah membaca Bismillah adalah wajib. Dan ini pendapat Al-Zahiriyah, Ishaq dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Siddiq Hasan Khan dan Asy-Syaukani. Dan insyaallah inilah pendapat yang benar. Wallahu a'lam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya baca Bismillah, yaitu hadis
hadis yang diriwayatkan dalam As-Sahihain, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadikum ma'un?" Fawada'a yadahu fil ma'i wa yaqulu tawaddu'u bismillah. Sejumlah sahabat Nabi SAW mencari air untuk berwudu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah di antara kalian yang mempunyai air? Kemudian beliau meletakkan tangannya ke dalam air itu, kemudian bersabda, tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Ini hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan lafadznya Bos sekalian. Beliau tadi mengatakan apa? Tawaddu'u bismillah. Kalimatnya itu kalimat perintah Bos sekalian. Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Kalimatnya perintah. Hukum asal perintah adalah wajib Bos sekalian. Adapun sebagian ulama berpendapat bismillah hukumnya sunnah muakkadah. Perhatikan, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan mereka yang berpendapat sunnah bukan berarti kemudian tidak mengamalkan. Mereka juga membaca bismillah. Cuma secara hukum mereka menghukumi apa? Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ini sebagian ulama sekalian. Tapi sunnahnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Mereka berdalil diantaranya dengan hadis Utsman tadi itu. Ketika beliau mempraktekkan, ini beliau juga apa? Tidak disebutkan membaca bismillah. Kemudian mereka menilai bahwasanya hadis yang mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama padanya. Sebagian ulama yang berpendapat sunnah muakkadah ini mereka berpendapat hadisnya soal dhaif atau lemah. Akan tetapi yang lebih kuat adalah hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Terlebih lagi ada hadis lain yang menjelaskan perintah membaca bismillah. Dalam Bukhari Muslim tadi, dalam Bukhari Muslim tadi Nabi bersabda kepada sahabatnya gimana? Tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan baca bismillah. Kalimatnya perintah, maka jelas sekali. Maka ketika tadi Utsman tidak disebutkan dari bismillah, tapi Nabi pernah memerintahkan. Maka Bapak sekalian rahimakumullah, hendaknya terlepas dari apakah wajib atau sunnah muakkadah, maka hendaknya kita jangan meninggalkan membaca bismillah. Bahkan yang lebih kuat pendapatnya wajib. Pendapat yang kuat adalah wajib membaca bismillah. Pertanyaannya, apakah cukup membaca bismillah saja atau komplit bismillahirrahmanirrahim? Maka yang benar adalah cukup bismillah saja. Karena Nabi bersabda apa? Berwudulah kalian membaca apa? Bismillah. Nabi tidak mengatakan wudulah kalian dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Bapak sekalian, ketika kita ada syariat membaca bismillah, itu tidak mesti otomatis bismillahirrahmanirrahim, tidak mesti Bapak sekalian. Harus dibedakan. Ada memang ya momen tertentu yang kita disunahkan membaca komplit bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ketika kita mau membaca Al-Quran, ketika memulai awal surat, itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menulis surat diawali bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak juga yang hanya bismillah saja. Jadi jangan terus kita tambah-tambahin. Kan lebih kan lebih baik dikompleti. Lebih baik menurut siapa, Pak? Jangan lupa apa? Fa inna khairal hadi Muhammadin, tambah-tambahin macam-macam. Contoh misalnya menyembelih hewan kurban, itu membacanya bismillahirrahmanirrahim apa bismillah Allahu akbar? Bismillah Allahu akbar. Tidak ada ar-Rahman ar-Rahimnya. Jadi kalau menyembelih itu jangan ditambah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kemudian Allahu akbar.
Seperti itu. Ketika mau masuk WC, itu doanya gimana? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sebagian riwayat ada tambahnya Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Seperti itu. Maka baca Bismillah saja. Tidak usah kita itu apa? Loh kan lebih dilekatkan. Jangan begitu. Jadi syariat, sekalian syariat itu jangan kita kan lebih baik begini loh. Ini tidak bisa. Yang diutus Allah itu Nabi Muhammad SAW, yang diutus Allah untuk menjelaskan syariat, bukan Allah, bukan jenengan. Kita tugasnya hanya apa? Ngikut saja, ittiba kepada Nabi SAW. Cuma copy paste saja, mudah beragama itu. Copy paste saja. Apa yang beliau lakukan, beliau baca ini, kita niru saja. Kalau beliau nggak pernah ngamalkan, nggak pernah mencontohkan, ya sudah nggak usah diamalkan. Insya Allah lebih aman, lebih selamat. Ya, jangan nambah-nambahi sesuatu dalam agama ini. Ya, demikian sekalian, seperti yang saya semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi